90,2 Seram FM Saudara Lon, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa akan hadir tausiah Ramadan edisi hari ini Senin 19 Ramadan 1444 Hijriah atau 10 April 2023. Dan selama setengah jam ke depan Saudara Lon, kita akan membahas tema kiat-kiat Ramadan lebih bermakna. Jadi untuk Anda bisa menyimak talk show ini di 90,2 Serambi FM atau di Serambi Live, terus juga di Facebook Serambi FM. Dan untuk membahas tema kita, Saudara Lun, sudah hadir Ustadz Iswar MA selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Jaya Baru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Bagaimana puasanya Ustadz nih di hari ke-19 sudah nih? Alhamdulillah masih bertahan dan harus bertahan sampai selesai nanti insyaallah. Iya, karena kurang lebih 11 hari lagi 11 hari lagi. Jadi kalau begitu Ustadz, kita langsung saja membahas mengenai kiat-kiat Ramadan lebih bermakna. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para pendengar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita sudah berada di puasa yang ke-19 ya, tanpa terasa sudah mau di penghujung. Dan semoga ibadah puasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang kita tuturkan siang dan malam, Al-Quran yang kita lafazkan siang juga malam, sedekah yang kita infakkan dan ibadah sunnah lainnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, dalam 30 menit ke depan kita akan membahas sedikit tentang kiat-kiat Ramadan itu lebih bermakna. Ini tema yang sangat begitu menarik ya, begitu mendalam. Sebenarnya pada hakikatnya itu kurikulum terindah, terbaik yang Allah kirimkan kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika seandainya dalam bulan puasa ini pelit kita masih kita budayakan, berarti kurikulum syaitan sudah berhasil mendidik kita. Namanya pendidikan syaitaniah. Jangan kita salahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan diri kita pribadi. Kita salahkan diri pribadi. Tetapi kalau keberhasilan itu harus bukan mutlak dari pribadi kita, tapi itu karena ada bantuan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tolak ukur keberhasilan bermakna tidak Ramadan kita itu kita bisa lihat sendiri. Tolak ukur itu begitu masuk bulan Syawal. Masih mampukah kita bertahan salat sunat lainnya? Masih mampukah kita bertahan untuk memberikan sedekah infak terbaik kita? Masih pedulikah kita kepada sesama? Seandainya itu masih bertahan, maka di luar bulan puasa itu berarti kita bisa sudah mengukur diri pribadi kita. Oh, ternyata Ramadan kita selama 1 bulan penuh kita digembleng, ditekan, dididik. Berarti Ramadan kita tidak sia-sia, penuh dengan makna dan berfaedah. Jadi berhasil atau tidak itu kita sendiri yang mengukur, bukan orang lain. Dan yang harus kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Israel itu akan mengakhiri hidup seorang hamba itu karena kebiasaan dia. Makanya dalam bulan puasa itu kita harus bermakna dengan cara kita istiqomah, biasakan baik itu ibadah mahdhah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah ghairu mahdhah, sunat, bersedekah dan lain sebagainya. Ya, seandainya 1 bulan penuh kita gembleng, kita paksa diri kita itu bermakna betul, tidak sia-sia. Mungkin di luar bulan puasa kita 11 bulan lamanya minimal 1 kali khatam, dalam puasa mungkin sudah 3 kali khatam. Berhasil. Setelah masuk bulan Syawal sampai seterusnya 11 bulan yang selanjutnya, berarti tolak ukur keberhasilan kita ada. Sedekah dan lain sebagainya sama juga. Itulah nanti kita lihat setelah selesai 30 hari dalam bulan Ramadan ni. Matim, kalau masih ada orang dalam bulan puasa solatnya bolong-bolong, di luar bulan puasa itu lebih menjadi-jadi dia, itu berarti kita bisa lihat. Dan
Dan kita juga tidak berhak untuk menjudge orang. Orang ini sudah gagal dia. Tidak bermakna dia sebulan penuh dalam bulan puasa. Kita tidak ada wewenang untuk memvonis orang. Nasihat boleh, itu yang disuruh. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Nasihatilah dia dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kepada tadi, maka kita dalam hidup harus tahu kita. Jadi Allah itu sayang kepada kita. Allah kasih sebulan penuh untuk kita, untuk mendidik, melatih kita dalam bulan puasa ini. Nanti ketika 11 bulan yang lainnya, kita amalan kebaikan kita yang kita lakukan dalam bulan puasa ini kita bawa di 11 bulan yang lainnya. Mampukah kita bawa atau tidak? Itulah tolak ukur makna atau tidak Ramadan kita dalam bulan puasa ini. Jadi beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu lebih kurang viral di media sosial. Itu kan ada kejadian di Masjid Syarif kan. Yang seorang peserta ikut tes P3K, dia dosen dari Langsa kan. Begitu dia pulang dari Amel Confession tu, salat asar di, mungkin pada tahu semua kita. Iya. Ada tahu? Kita lihat memang sangat, kita nggak tahu bahwa itu wuduk terakhir dia yang terakhir kalinya. Kita juga nggak tahu bahwa itu salat terakhir dia. Bagaimana indah sekali kematiannya. Sujud, ternyata lagi berdiri itu sudah ada tanda-tanda kematiannya ya. Begitu sujud, bangkit daripada sujud, ternyata sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah kematian itu yang kita harapkan? Bukankah kematian itu yang kita inginkan? Kenapa Allah bisa cabut nyawa dia dalam keadaan indah, solat kepada Allah dan belum berbuka pun? Bisa jadi dia berbuka di dalam surga nantinya. Dalam 1000 belum tentu ada satu orang. Kejadian langka seperti ini. Langka sekali. Kenapa? Mungkin kebiasaan dia suka beribadah, solat kepada Allah. Jadi Allah akhiri hidup dia itu dengan cara terindah. Ini banyak-banyak ini. Jadi kita biasakan yang terbaik dalam, kita paksakan diri dalam bulan puasa ini. Seandainya di luar bulan puasa kita tahajud kita bolong-bolong. Jadi kita paksakan dalam bulan puasa ini setiap malam kita salat tahajud. Begitu tiba bulan Syawal sampai seterusnya, kita rutin juga melaksanakan salat tahajud. Kenapa? Kita sudah paksakan diri dalam bulan puasa ini. Itu dia sudah berhasil ya. Begitu dia bolong 1-2 malam, itu butuh 3 bulan lagi untuk menutupi yang bolong tadi. Jadi kita pertahankan itu. Karena untuk memulainya kembali itu jauh lebih berat ketimbang sebulan, mungkin butuh 4 bulan lagi. Jadi untuk menjaga itu yang berat. Mulai mudah, tapi untuk menjaga itu istiqomah itu berat. Kita ingin mati dalam keadaan seperti apa? Itu bisa kita lihat, saya sudah 30 Ramadan, saya khatam belum. Sekah begitu pelit saya. Salat tarawih banyak bolong-bolongnya. Sunnah rawatib aja tidak ada mungkin. Itu kita yang mengukur sendiri. Jangan kita salahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan diri kita sendiri. Ternyata Ramadan kali ini lebih banyak gagalnya ketimbang benarnya. Jadi yang mengukur itu berhasil atau tidak, bermana atau tidak Ramadan kita itu bukan orang lain. Orang tidak tahu bagaimana puasa kita. Jadi kalau kita lihat ibadah puasa itu tidak ada yang bisa mengukur tuh. Bahkan kita sendiri orang yang shaim berpuasa ini tidak bisa mengukur kita seberapa sih pahala kita ini. Jadi kalau solat bisa diukur, kalau zakat, haji bisa diukur, ini loh besarnya pahala. Tapi kalau puasa tidak. Jadi bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan asomuli ana ajizibi. Puasa itu untukku, saya langsung yang memberikan balasan kepada dia. Malaikat aja dia tahu siapa orang ini, apa amalan dia, kok begitu banyak pahala dia. Jadi yang mengukur itu kita sendiri. Kita sendiri yang mengukur itu. Jadi bukan orang lain. Jadi kita lah puasa ini yang tinggal mungkin 11 hari lagi, kita paksakan diri betul-betul. Kenapa? Karena memang hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti karena kurikulum ini, puasa ini merupakan kan pendidikan. Mulanya tarbiyah. Pendidikan yang paling terbaik Allah kasih kepada kita. Setelah dari proses pelatihan itu, ketika kita mampu melakukan apa yang Allah suruh, Allah lipat gandakan begitu banyak itu.
Jadi puasa itu sendiri bahkan tidak bisa menghitungnya, itu Allah yang bisa menghitungnya, bukan orang lain. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau jika terjadi di tengah masyarakat kita ada saudara-saudara kita yang dalam bulan Ramadan ini dia masih belum tahu ke mana kiblatnya, belum tahu apa kitab sucinya, tidak tahu siapa nabinya, kita jangan menganggap dirinya itu tidak baik dan kita baik. Ini yang salah besar nih. Bagaimana kita melihat itu, melihat orang itu? Apakah kita dengan cara memukul? Tidak, harus merangkul. Apakah kita dengan cara mengejek dia? Oh jangan, tapi harus dengan mengajak. Itulah tugas kita ini. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita ajak dia baik pelan bila ini kamu sebenarnya sebulan saya lihat kamu gagal nih. Tidak bermakna puasa kamu. Hampir tidak bedanya dengan di luar puasa. Jadi mohonlah, ini kan kita hidup cuma sekali, bilang sama dia nih. Kita nggak tahu kapan mati kita. Dan kita juga harus tahu nanti kita akan meninggal itu bagaimana kebiasaan kita. Kita kan malu nanti ketika dicabutnya oleh malaikat Israel. Kita tidak membawa iman. Hidup kita sia-sia. Allah sudah kasih loh ini sebulan penuh ini. Bulan saya didik kamu. Ternyata kita nggak berhasil, malu kita. Kalau dalam bulan puasa orang-orang yang seperti yang saya sebutkan barusan, dia tidak tahu siapa Tuhannya, kiblatnya kemana, nabinya, kitab sucinya apa. Jadi kalau di luar bulan puasa kita bisa lihat realnya itu, aslinya itu bagaimana. Ya semakin menjadi-jadi dia bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa dipastikan kalau Allah sudah marah murka kepada dia, bisa jadi Allah akan mengakhiri hidup orang tersebut dalam keadaan su'ul khatimah. Kita berharap semua mati dalam husnul khatimah. Kenapa? Kita sudah berhasil mendidik diri kita sendiri. Bukan orang lain, tapi kita sendiri paksakan. Ternyata bulan ini kita bermakna. Bisa jadi Allah akhiri hidup kita dengan panggilan yang begitu indah dalam Al-Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridhoi. Maka jadilah kamu ke dalam golongan hamba-Ku, maka masuklah ke dalam surga-Ku. Matanya terpejam, bibirnya tersenyum, dia kembali kepada Allah dengan membawa iman dan ketakwaan yang penuh dengan kepada Allah SWT. Kenapa? Dia sudah mampu, dia sudah berhasil membentuk diri pribadinya yang betul-betul beriman, bertakwa dalam bulan Ramadan ini. Oke. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dalam surah Al-As itu tugas kita. Kalau kita melihat di tengah masyarakat kita, ada orang-orang yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kita nasihati dia. Wa tawassaw bil haq, nasihati dengan cara kebenaran. Berat memang. Berat dan beresiko. Tapi itulah, kita nggak cukup aja dengan walau sa'idal insana fi khus ilal dina amanu wa amilu solihat. Nggak cukup dengan beriman amal soleh. Tapi watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Enggak cukup kita takwa dengan pribadi kita diri sendiri. Tapi kita harus menasihati orang itu dengan cara kebenaran. Benar, jangan bohong-bohong. Memang berisiko. Dan dengan kesabaran. Sabar memang, mungkin kita tidak digaji itu. Resiko bisa jadi nyawa kita melayang. Tapi itulah nilai tertinggi pahala. Enggak cukup kita takwa soal kesalehan pribadi saja. Tapi kita ajak orang juga masuk surga. Surga itu luas. Jadi kembali kepada yang di awal tadi, bahwa Ramadan itu merupakan bulan madrasah yang mampu memberikan kurikulum terbaik, terindah kepada kita umat manusia ini. Itulah tolak ukur. Kita bisa melihat diri pribadi, jati diri kita sebenarnya setelah sebulan nantinya. Begitu takbir malam hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir hari raya, baru kita jangan pejamkan mata dulu. Sudah 30 hari lamanya. Bagaimana kualitas ibadah solat kita kepada Allah? Apakah kita dalam keadaan solat masih tidak khusyuk? Apakah kita dalam solat masih aja lupa? Lagi solat lupa kepada Allah. Apalagi di luar solat. Hilang barang di luar solat, ketemu dalam solat. Lagi salat zuhur lupa jumlah rakaatnya. Ini 3 atau 4, 3 atau 4. Alhamdulillah jangan 3 biar aman.
Kalau masih dalam bulan puasa kita masih seperti itu, terus di luar puasa makin lebih menjadi-jadi ibadah solat kita. Jadi jadikannya kalau solat itu yang betul, tidak boleh main-main. Kenapa? Karena malaikat maut ketika mencabut nyawa kita itu tidak ada main-main. Dan tidak ada assalamualaikum, tak ada waalaikumsalam. Siap nggak siap? Terima nggak terima? Senang atau tidak? Itu urusan lain. Kada urusan itu. Pasti diambil nyawa kita. Tapi yang serius, mau bersedekah itu pahala lebih banyak lagi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pelit. Jangan takut miskin. Tidak ada orang yang miskin dalam pelit itu, apalagi dalam bulan Ramadan itu. Harta kan terbagi 3. Yang pertama, harta yang kita simpan akan menjadi rebutan para warisan kita. Yang kedua, harta yang kita makan itulah akan menjadi kotoran dari kita. Yang ketiga, harta yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sebenarnya. Kita tentu ingin yang nomor 3 ini semuanya, yaitu harta kita yang sebenarnya. Simpan menjadi ahli rebutan warisan, rebutan ahli waris. Makan masuk dicerna, dibuang, selesai. Sedekah, itulah yang punya kita seutuhnya, punya kita yang sebenarnya, itulah yang kita sedekahkan. Di dalam bulan puasa ini saya mengajak kita semua para hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari, tidak ada dalam sejarah orang bersedekah itu miskin, tidak ada tuh. Tidak ada. Jadi kalau konsep konvensional bisa jadi itu miskin, tapi dalam Islam tidak dikenal tuh. Sedekah bertambah. Kita lihat tuh orang yang rajin bersedekah dalam pada masa sahabat Nabi Muhammad, Abdurrahman bin Auf. Dia sudah dijamin oleh Nabi Muhammad masuk surga. Kayanya jangan tanya lagi. Itu setengah orang Mekah itu dia yang biayai kehidupannya. Pernah beliau menangis. Kenapa menangis tidak sama istrinya? Karena saya terlalu kaya. Kapan saya miskin? Menangis beliau karena terlalu kaya. Mungkin kalau kita menangis karena terlalu miskin. Allah nggak mau dia itu miskin. Kenapa? Saking kayanya itu di palu wajah terbuat dari emas. Ini siapa nih? Abdurrahman bin Auf. Luar biasa cara Allah kasih. Kenapa? Karena dia begitu tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Infak. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan kepada kita nih dalam surah Ali Imran 134, surga itu diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Apa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra, orang yang berinfak, bersedekah baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ada uang, nggak ada uang, dia berikan semampu, seada-ada yang dia miliki. Jadi zikir juga sama. Biar kita bermakna. Di luar bulan puasa mungkin kita dulu malas kita pegang zikir. Zikir itu luar biasa tuh. Kedengarannya mudah, tapi timbangannya begitu berat di timbangan nantinya. Sebenarnya kan nggak lama tuh zikir 100 kali. Kalau orang dulu ada 10.000 dalam satu hari itu nggak ada kurang 10.000 kali berselawat. Nggak ada yang rugi itu dari Allah berikan kepada kita. Baca Al-Quran sama juga. Urutin, paksakan diri. Jangan tunggu waktu luang untuk baca Quran, tapi baca Al-Quran. Luang waktu ada sendiri dia. Di dalam agama ini kita jangan terlalu menghitung-hitung lah. Mungkin inilah singkat materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz. Oke, baik, pemaparan yang menarik sekali Ustadz ya. Tadi juga sempat disebutkan bahwa bulan puasa ini merupakan madrasah untuk umat muslim gitu. Nah, kalau dilihat kan hanya kurang lebih 30 hari ya Ustadz. Selesainya 11 hari itu kita harus mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari selama bulan puasa ini. Nah, kalau misalnya lihat ukuran manusia nih Ustadz, 30 hari itu kira-kira cukup nggak untuk kita belajar supaya iman kita tuh lebih kuat? Ini yang mengatur ini kan sutradara terbaik, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah yang mengaturnya itu sudah pasti cukup. Jangan kita ambil tolak ukur pribadi kita, karena sebulan itu full tuh siang malam. Maka Allah kasih satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan yang lain. Allah kirimkan malaikat semua berdoa, mustajab doanya. Sebulan itu 30 hari lama itu. Jadi Allah sudah berikan madrasah, Allah limpahkan pahala begitu banyak. Allah kirimkan malaikatnya ribuan bahkan jutaan turun pada malam itu. Sebulan itu lama sebenarnya itu, 4 minggu lebih sedikit. Lama itu cukup.
Mungkin kalau orang yang haus dengan gini, bahkan ada itu kata Nabi Muhammad, seandainya manusia itu tahu kelebihan bulan Ramadan, maka manusia itu akan menginginkan setiap tahun itu, setiap hari itu bulan Ramadan terus. Karena pendidikan yang diajarkan, kurikulum yang ada dalam tersebut dalam bulan Ramadan itu kurikulum terbaik. Semua ada di situ. Dia itu mendidik rasa ketika bagaimana kita merasakan bagaimana ketika lapar menggerogoti orang miskin. Kita bisa, oh ternyata begini rasa sakitnya. Sakit siang nggak makan, 12 jam kita nggak makan. Kita mau berbagi. Kenapa? Lihat begitu banyak bulan-bulan pahala bulan puasa. Zikir, baca Quran begitu banyak. Salat sunat aja seperti salat wajib pahalanya. Apalagi salat wajib. Jadi sebulan 30 hari itu sudah sangat cukup itu. Yang untuk kita biasakan di 11 bulan yang lainnya. Ya. Oke, baik. Nah, kalau mungkin selanjutnya ini Ustadz, mungkin adalah fenomena yang sering terjadi ya, di mana kita melihat ada orang-orang tertentu yang ketika bulan puasa itu atau bulan Ramadan, Masya Allah alimnya gitu ya. Tetapi ketika bulan puasa selesai, seolah-olah orang tersebut versi yang Ramadan itu menghilang gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat seseorang itu bisa tidak sama seperti ketika bulan suci Ramadan nih? Ini sebenarnya kenapa kok bisa jadi seperti ini? Seakan dia lebih alim daripada Ustaz pakaiannya. Karena dia jadikan bulan puasa itu bulan budayanya orang Islam. Dia menganggap puasa itu sebagai adat budayanya. Kalau kita di Aceh, budayanya orang Islam ya. Puasa siangnya nggak boleh makan, malamnya ya salat begitulah, disuruh baca Quran ya baca dia nggak tahu apa makna yang terkandung dalam bulan Ramadan itu. Maka jadikan dia hanya sebatas pengecat bibirnya pucat saja itu, tidak lebih daripada itu. Selesai itu langsung berubah drastis dia 360 derajat bahkan. Ini kenapa? Karena dia jadikan itu, dia menganggap puasa itu sebagai budaya dalam beragama. Budaya seperti itu juga budaya dalam agama kita ini. Jadi dia mengambil sebagai ini kan perintah nih, kebutuhan kita ini. Jadi ya kalau esensi tertinggi itu dalam bulan puasa itu apa? Syukur kita kepada Allah. Nabi Muhammad itu setiap malam tahajud tuh sampai enggak tidur tuh setiap Isya sampai beberapa kali terbangun dilihat suaminya masih sholat. Ya Rasulullah tanya, kenapa kau sholat sampai segitunya? Engkau kan calon penghuni surga. Udah dijamin oleh Allah surga engkau. Ada dosa saya, ada dosa diampuni. Apa jawab beliau? Tidak patutkah saya menjadi orang yang bersyukur? Ya, jadi puncak esensi nikmat tertinggi itu bukan lagi kebutuhan, apalagi kewajiban, tapi sebagai bentuk rasa syukur. Kita berpuasa dalam bulan puasa ini sebagai bentuk rasa syukur kita yang hakikatnya bukan kepada Allah. Wa ma yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Para siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kenapa? Allah, makasih Allah, kau telah memberikan sebulan penuh kepada saya. Sebagai bentuk rasa syukurku kepada diri sendiri. Saya betul-betul lakukan apa yang kau suruh. Saya manfaatkan diri saya, makasih ya Allah ya, kayak itu gitulah. Tapi kalau orang tidak mengambil ibrah nilai yang tertinggi di situ, makanya dia seperti yang kita ceritakan tadi, alimnya, pakaiannya begitu, satu Syawal ya dia seolah seakan bukan orang Islam. Malamnya bahkan yang parahnya buka puasa saja, bukannya ambil pahala. Ikhtilaf kalau istilah dalam beragama kita ini, campur aduk antara yang laki dan perempuan yang bukan mahram. Buka puasa kem-kem, pegang tangan segala macam itu. Ini berbuka puasa dengan cara maksiat. Dari situ kita sudah bisa lihat. Ini kan dijadikannya puasa itu kan sebagai budaya tahunan dalam sebulan. Sebulan dalam setahun itu budaya tahunan dalam kita beragama. Dalam kita adat kita ini. Ini yang sangat berbahaya ini. Jadi makanya yang diseru oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 183 itu apa? Orang yang beriman disuruh puasa. Yang tidak merasa beriman silahkan mereka berpuasa tapi tidak bermakna. Ya makanya dia percuma hanya pencitraan untuk mengecat bibir yang pucat doang. Tidak lebih daripada itu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nah, kalau begitu mungkin dari Ustadz Iswar sendiri ada tips-tips tertentu untuk syederalun di rumah, di mana kalau misalnya
selama bulan Ramadan ini kita sudah full ibadahnya, sedekahnya sudah kita jalani semua supaya istiqomah nanti ke hari-hari selesai Ramadan ini, Ustaz? Nah, yang pertama kita jaga itu. Yang pertama karena kan untuk menjaga itu lebih berat daripada memulai. Ya, seperti orang kuliah itu kan, kuliah biasa lancar, tapi untuk menjaga ilmu, menjaga alma mater perguruan tingginya itu berat. Ya, dalam bulan puasa, setelah bulan puasa, yang pertama kita istiqomah itu, kita pertahankan. Kita pertahankan betul, memang berat, tapi kalau kita sudah berhasil, makanya ada dalam ulama kalau nggak salah itu untuk memulai salat tahajud entah 2 tahun tuh rutin tiap malam. Setelah 2 tahun dia tidak lagi menjadi beban salat malam itu, sudah menjadi kebutuhan. Begitu malam datang sudah senang dia. Kenapa? Dia sudah biasakan, sudah ada ketertarikan magnetnya. Nah, kita sudah rindu nih. Ini mungkin sebagian bahkan umumnya kita ini kan berat tahajud itu. Tapi kalau sudah ada kenikmatan, dia sudah ketemu kunci kenikmatan itu. Makanya kita didik dalam puasa ini, di mana nikmat zikir itu dalam bulan puasa, di mana nikmat sholat itu, di mana nikmat bersedekah itu. Jadi maka kita kalau bersedekah infak itu jangan harap orang yang kita kasih itu yang membalas, bukan. Itu kecil-kecil sekali. Itu yang langsung yang kasih balas itu langsung daripada Allah. Tidak membalasnya secara uang, bisa jadi dalam untuk menyelamatkan kita dari maut. Orang keluarga kita sehat semua, rezeki bertambah, bisa jadi pangkat naik. Jadi kiat cuma satu, jaga dan istiqomah yang kita lakukan dalam bulan puasa itu. Berat memang, tapi syukur kalau kita mampu melaksanakannya. Bisa jadi Allah akhiri cabut nyawa kita dalam keadaan istiqomah untuk menunjukkan, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Terakhir, karena sudah 30 menit juga ya Ustadz, mungkin ada kesimpulan atau ada yang ingin Ustadz sampaikan kepada saudara di rumah, silahkan. Baik, terima kasih. Saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, jadi Ramadan ini merupakan 1 bulan kita bisa mengukur diri kita sendiri sejauh mana si nilai takwa iman kita kepada Allah. Sejauh mana tingkat kedisiplinan kita dalam salat 5 waktu. Apakah cukup 5 waktu saja ataukah ada salat sunnah rawatib lainnya, salat duha, tahajud dan lain sebagainya. Bertambah atau tidak. Kalau kita mampu cuma 5 wajib toh, itu apa bedanya kita dengan anak kecil. Tapi kalau ada lebih daripada itu, di luar bulan puasa kita terus istiqamah, itu berarti kita sudah berhasil. Kita sendiri yang bisa langsung menghakimi diri kita sendiri, mengukur kita sendiri, menjas kita sendiri. Ya. Jadi kembali kepada tema yang tadi, untuk kita melihat bermakna nggak Ramadan kita ini. Bukan orang lain yang menilai, diri kita sendiri yang mampu mengukurnya. Tingkat kesolehan kita kepada Allah, tingkat kesalehan kita kepada masyarakat, dimulai dari bulan Ramadan. Allah kasih kurikulum terbaik buat kita ini. Sudah dalam bentuk pelatihan, Allah kasih uang lagi kalau bahasa dunianya. Uang nggak tanggung-tanggung tuh, nggak sanggup kita pikul. Nah, jadi yang terakhir adalah biar Ramadan kita bermakna, kita istiqomahkan dalam bulan puasa ini. Tinggal 11 hari lagi yang disuruh oleh Allah, bukan yang wajib saja, tapi yang sunnah. Kita paksakan diri kita untuk mampu melaksanakannya secara istiqomah dan kontinu. Di luar bulan puasa kita sudah mampu, berarti puasa sudah mendidik kita. Kurikulum yang diberikan oleh bulan Ramadan sudah mampu menembus jantung kita, sudah mampu menusuk hati kita yang lebih dalam. Mudah-mudahan kita semua cabut nyawa meninggal dalam keadaan penuh iman dan takwa karena didikan dan madrasah yang diberikan oleh bulan Ramadan. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Iswar yang sudah memaparkan tema mengenai kiat-kiat Ramadan lebih bermakna. Semoga Syederalun kita bisa memanfaatkan sekolah Ramadan ini ya supaya bisa menjadi muslim yang baik ke depannya dan juga istiqomah terus. Terima kasih banyak untuk Ustadz Iswar MA selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Jaya Baru yang sudah hadir ke studio Serambi FM. Terima kasih juga untuk Anda Syederalun yang sudah menyimak tausiah Ramadan untuk hari ini ya, Senin 10 April 2023 atau 19 Ramadan 1444 Hijriah. Simak terus tausiah Ramadan yang hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan di pukul 16:30. Dan untuk hari jangan kemana-mana karena saya masih akan kembali menemani Anda di program Serambi Petang. Tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.